Bab 313. Kita bertemu lagi. Setelah mendengar analisisnya, para jenderal di bawahnya merasa sangat kagum. Pemikiran Putri sangat masuk akal. Jika kita melihat situasi seperti ini, mungkin kita akan segera memimpin pasukan untuk mundur. Putri memang sangat memahami Daxia. Kalian tidak perlu menjilat, lebih baik kalian segera bersiap untuk menyerang pasukan Daxia ini. Kita harus memusnahkan mereka semua, dan untuk pemimpin mereka, pastikan kita menangkapnya hidup-hidup. Aku ingin menginterogasinya sendiri. Mengingat Lin Hai, Cao Yao menjadi sangat marah hingga tubuhnya gemetaran. Ia berharap bisa segera menangkapnya dan menguliti serta menyiksanya. Ya, kami akan mematuhi perintah. Mendengar akan ada peperangan, semua orang menjadi sangat bersemangat. Menjelang fajar, para pengintai yang memeriksa situasi sudah kembali untuk melaporkan bahwa di sekitar tidak ada pasukan lain. Dalam jarak 100 i, wilayah itu kosong tanpa penduduk, karena semua warga telah melarikan diri. Setelah mendapatkan laporan ini, Cao Yao tidak lagi merasa khawatir. Ia segera mengumpulkan pasukan dan menyerang ke arah Lin Hai. Pasukan yang dipimpin Lin Hai tampak tidak siap, tetapi sebenarnya sebagian besar pasukan sedang bersembunyi di balik tenda. Saat musuh mendekat, mereka segera keluar dari tenda dan dalam waktu singkat berbaris dengan rapi. Meriam sudah ditempatkan di depan, mengarah ke arah pasukan kavaleri yang menyerbu. Pada saat itu, langit sudah mulai cerah, dan bayangan musuh dapat terlihat samar-samar. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya mereka menyerang lebih dulu. Jika mereka berani datang, maka jangan biarkan mereka kembali hidup-hidup. Lin Hai dengan wajah datar memandang ke depan, Wang Dayong dan Situ melindungi Lin Hai di sisi kiri dan kanan. Tugas utama mereka kali ini adalah melindungi Lin Hai, urusan lainnya tidak penting. Ketika pasukan musuh mendekat, mereka langsung memutar kuda mereka dengan cepat, membagi diri menjadi dua kelompok dan menyerang dari samping. Hebat sekali, mereka berusaha menghindari serangan meriam kita. Lin Hai berkata, Dayong, Situ, perintahkan pemanah untuk bersiap. Apakah jebakan sudah siap? Tuan, tenang saja, kami sudah selesai menyiapkan jebakan. Di depan, ada jebakan paku besi dan ada lubang jebakan kuda. Lami pastikan mereka tidak akan bisa mendekat. Lin Hai mengangguk setelah mendengar itu. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu untuk menyiapkan jebakan, bagaimana mungkin dia akan membiarkan pasukan musuh berhasil? Cao Yao yang berada di tengah pasukan sudah melihat meriam. Ia telah bersiap untuk menghindari serangan meriam Daxia dan menyerang dari sisi samping. Saat memimpin serangan ke sisi samping, matanya tertuju pada meriam di depan. Namun, pasukan Daxia tidak memutar arah meriam, melainkan menggunakan busur otomatis untuk bertahan. Cao Yao merasa agak lega, meskipun panah penembus baju besi juga kuat, tapi kekuatan dari busur otomatis masih dapat ditoleransi dibandingkan dengan meriam. Dia memerintahkan pasukannya untuk terus menyerbu. Namun, tiba-tiba terdengar jeritan keras dari depan. Kuda-kuda perang mengangkat kakinya tinggi sambil meringkik kesakitan. Itu jebakan paku besi. Cao Yao terkejut, pasukan Daxia memang sulit dihadapi. Ada jebakan di mana-mana. Perintahkan pasukan untuk berhenti menyerbu dan serang musuh dengan panah. Cao Yao merasa khawatir terhadap anak buahnya dan khawatir akan ada lebih banyak jebakan di depan, sehingga dia memutuskan untuk menggunakan serangan panah terlebih dahulu untuk menguji medan. Namun, dengan kekuatan penuh, pasukan depan tidak mudah dihentikan. Pasukan kavaleri di depan susah payah melewati jebakan paku besi, tetapi beberapa kuda terperangkap di jebakan berikutnya, sehingga kakinya patah karena jebakan lubang besar dan mereka terjatuh ke depan. Pasukan di belakang mencoba memperlambat kecepatan dan beralih ke samping sambil menembakkan panah ke pasukan Daxia. Pasukan Daxia juga menerima perintah untuk menembakkan panah otomatis mereka. Meskipun jumlah pasukan Daxia lebih sedikit, setiap orang dilengkapi dengan 3 busur panah otomatis, yang memungkinkan mereka untuk menembak 3 kali berturut-turut, setara dengan 30.000 pemanah. Dampaknya sangat besar. Pasukan kavaleri Turkestan segera menggunakan perisai mereka untuk menahan serangan panah itu. Setelah mengalami kekalahan sebelumnya, mereka telah memperbesar perisai mereka untuk menutupi sebagian besar tubuh korban berjatuhan di kedua belah pihak. Namun, pasukan Daxia yang mengalami kerugian yang lebih sedikit. Setelah pertempuran singkat, Cao Yao segera menarik pasukannya mundur. Sementara itu, 5.000 pasukan Tibet bersiap untuk menyerang dari arah lain, mencoba menyerang dari dua sisi. Melihat bahwa yang memimpin pasukan itu ternyata adalah Cao Yao, Lin Hai menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan pasukan Turkestan. Tidak heran mereka bisa bergerak begitu cepat.
Lin Hai menatap ke depan dengan seksama, lalu tersenyum dan berkata dengan lantang, Xiao Yao, sudah lama tidak jumpa. Masih bisa tertawa di situ. Aku akan menangkapmu dan memastikan kamu akan dijatuhkan hukuman terberat. Xiao Yao berteriak dengan marah. Kita ini teman lama, tidak baik bertemu dengan wajah masam. Saat aku membiarkanmu pergi, aku sudah memberimu nasihat untuk tetap menjadi putri yang baik. Kenapa sekarang kamu malah memimpin pasukan dan melakukan hal berbahaya seperti ini? Jika kamu tertangkap lagi olehku, kamu harus menebus dirimu dengan 500 ekor kuda perang. Lin Hai tertawa, tentu saja, mendengar hal ini membuat Xiao Yao semakin marah. Lebih baik kamu lihat dulu situasimu sendiri, jangan pikir hanya dengan beberapa meriam, kamu bisa mengalahkan pasukan kavaleri Turkestan. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Hehe, itu belum pasti. Siapa tahu, mungkin kalian yang akan hancur total. Lin Hai sengaja memprovokasinya untuk membuat musuh menyerang tanpa berpikir panjang, agar mereka bisa jatuh ke dalam jebakan. Saat Lin Hai selesai bicara, tiba-tiba dia merasakan tetesan hujan. Lin Hai menengadah ke langit, merasa khawatir. Kenapa harus turun hujan di saat kritis seperti ini? Dayong, situ, cepat beritahu semua orang untuk segera naik ke kuda. Kita harus segera mundur. Jika hujan deras turun, baik meriam maupun granat akan menjadi tidak berguna. Sialan, cuaca macam apa ini? Lin Hai tak bisa menahan diri untuk mengumpat, tetapi dia tetap harus menjaga agar musuh tidak mengetahui kelemahannya, lalu berpura-pura tetap siap untuk menyerang. Melihat situasi ini, Xiao Yao merasa ragu dan tidak bisa memahami kepercayaan diri Lin Hai yang seolah-olah masih siap menyerang mereka. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Kuda kita mungkin tidak bisa berlari lebih cepat dari kavaleri musuh. Wang Dayong merasa semakin gugup. Lin Hai memandangi kavaleri Tibet di sisi mereka. Kita akan menyerang yang paling lemah terlebih dahulu. Kelilingi pasukan Tibet, gunakan granat untuk memusnahkan mereka semua, lalu kita cari cara untuk menghadapi kavaleri Turkestan. Lin Hai tahu bahwa Xiao Yao bukan seorang wanita biasa, oleh karena itu, ia harus menghancurkan musuh yang paling lemah terlebih dahulu. Tidak ada waktu lagi untuk berbicara. Situ, kamu pimpin 1000 kavaleri untuk bertahan di belakang. Jika kavaleri Turkestan menyerang, gunakan panah otomatis, dan jika perlu, gunakan granat. Dayong, kamu pimpin semua orang untuk hancurkan pasukan Tibet itu. Tuan, lalu siapa yang akan melindungi Anda? Wang Dayong bertanya dengan cemas. Pada saat seperti ini, aku bisa melindungi diriku sendiri. Segera jalankan perintah. Jika kita tidak bisa menghancurkan pasukan Tibet, kita tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Lin Hai berteriak dengan keras. Wang Dayong tahu situasinya kritis dan segera memberi perintah untuk menyerang, mengirimkan 1 unit untuk melindungi Lin Hai dan mengikutinya dari dekat. Bab 314. Menghancurkan pasukan Tibet. Para jenderal Tibet melihat bahwa pasukan Daxia dengan berani melancarkan serangan terhadap mereka. Tidak ada tanda-tanda mundur sedikit pun, dan dalam pertempuran melawan pasukan kavaleri, selain menghadapi Turkestan, mereka hampir tidak pernah menemukan lawan yang sepadan. Mereka tahu bahwa selama mereka bisa menahan pasukan Daxia, bala bantuan dari putri akan segera datang untuk mengepung musuh, berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan pasukan Daxia. Semua orang, dengarkan perintah. Serang pasukan Daxia, teriak Jenderal Tibet dengan semangat berkobar. Kedua belah pihak tidak ada yang takut, masing-masing terlihat siap untuk membunuh satu sama lain. Meskipun Xiao Yao tidak tahu mengapa Lin Hai melakukan hal seperti ini, dia tidak pernah percaya bahwa Lin Hai bisa mengalahkan 5.000 kavaleri Tibet dengan mudah. Namun, dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini dan segera memerintahkan pasukannya untuk mengepung dari belakang. Dengan serangan dari depan dan belakang, Xiao Yao yakin pasukan Daxia bisa dikalahkan dengan mudah. Di tengah medan perang, Wang Dayong, seorang prajurit berani dari pasukan Daxia, maju terlebih dahulu, menggunakan busur otomatis untuk menembak musuh. Tak lama kemudian, pasukan dari kedua pihak sudah akan saling bertabrakan satu sama lain. Lemparkan granat. Barisan pertama, dengarkan perintah, nyatakan dan lempar. Wang Dayong berteriak keras memberikan komando. Barisan terdepan kavaleri Daxia dengan cekatan mengambil granat, menyatakannya, dan melemparkannya ke arah musuh. Prajurit Tibet yang tidak pernah melihat senjata seperti ini sebelumnya, mereka semua kebingungan. Mereka mengira pasukan Daxia hanya melemparkan benda-benda aneh untuk menyerang mereka.
Beberapa dari mereka bahkan tersenyum mengejek, berpikir bahwa ini hanyalah kepanikan karena mungkin pasukan Daxia sudah kehabisan anak panah dan kini mereka menggunakan batu sebagai gantinya. Mereka menggunakan perisai dan pedang melengkung untuk menangkis granat itu, berpikir benda itu tidak akan melukai mereka. Namun, beberapa detik kemudian, granat tersebut meledak dengan suara yang menggelegar. Boom! 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 Ledakan itu membuat orang dan kuda terlempar ke udara. Semua orang dan kuda di sekitar ledakan tewas atau terluka parah. Serangan gelombang kedua granat segera menyusul, membuat medan perang menjadi kacau balau. Suara ledakan, jeritan, dan kuda yang ketakutan berlari tak terkendali menciptakan situasi yang benar-benar kacau. Formasi pasukan Daxia tetap teratur, barisan depan mundur setelah melempar granat, dan barisan belakang segera maju untuk menggantikan mereka. Setiap orang mengikuti perintah dengan disiplin dan melemparkan granat dengan cekatan. 5.000 pasukan Tibet hancur berantakan dalam sekejap, bahkan beberapa prajurit Tibet mulai berbalik melarikan diri. Pasukan Daxia membagi diri menjadi dua formasi, mengepung pasukan Tibet dari kedua sisi, tidak membiarkan satu pun dari mereka lolos. Cao Yao yang memimpin pasukan Turkestan hanya bisa terdiam kaget menyaksikan pemandangan ini. Tanpa menggunakan meriam, pasukan Daxia bisa menciptakan efek yang sama kuatnya dengan granat mereka. Apa sebenarnya benda itu? Suara ledakan yang keras membuat kuda pasukan Turkestan ketakutan, tidak berani melanjutkan serangan. Hujan mulai turun semakin deras, dan Lin Hai mulai merasa cemas. Dia berteriak keras, "Jangan hemat granat, hancurkan mereka secepat mungkin." Semua prajurit melempar granat tanpa henti. Cao Yao yang berusaha mendekat untuk menyelamatkan pasukan Tibet, langsung disambut dengan granat yang dilempar ke arah mereka. Hal ini membuat pasukan Cao Yao porak-poranda juga. Dengan cepat, Cao Yao memerintahkan pasukannya untuk mundur. Mereka menggunakan anak panah untuk menyerang dari jarak jauh. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, seluruh pasukan Tibet sudah berhasil dimusnahkan. Lin Hai memberi isyarat, lalu segera memimpin pasukannya mundur dengan cepat ke arah yang telah ditentukan. Pada saat yang sama, hujan turun semakin deras, membuat sumbu granat tidak dapat dinyalakan. Beruntung, ketika granat dibuat, sudah dipertimbangkan kemungkinan hujan. Granat tersebut dilengkapi dengan penutup kecil yang bisa melindungi sumbu dari air, sehingga bisa digunakan lagi setelah hujan berhenti. Cao Yao semula mengira bahwa setelah menghancurkan pasukan Tibet, Lin Hai akan kembali menyerang mereka. Namun, tidak terduga setelah memenangkan pertempuran, Lin Hai justru memilih mundur. Tiba-tiba Cao Yao tersadar, dia menyadari sesuatu yang penting. Celaka, kita sudah tertipu. Bahan peledak takut air, dan mereka menyalakan granat dengan alat pembakar. Selama hujan turun dengan lebat, senjata pasukan Daxia tidak akan bisa digunakan. Cao Yao segera memerintahkan pengejaran, yakin bahwa hanya dengan memanfaatkan hujan ini mereka bisa mengalahkan pasukan Daxia. Meskipun ini adalah pertama kalinya Cao Yao melihat senjata semacam itu, tapi dia pernah melihat kembang api saat tinggal di ibu kota. Dia menyadari bahwa senjata tersebut mungkin menggunakan prinsip yang sama dengan kembang api. Tidak heran pasukan Daxia begitu terburu-buru menghancurkan pasukan Tibet, rupanya karena hujan yang lebat ini. Untungnya hujan turun, jika tidak, nasib kita mungkin akan sama dengan pasukan Tibet. Pikir Cao Yao, dia masih merasa ketakutan membayangkan apa yang bisa terjadi. Semakin Cao Yao menyadari potensi bahaya ini, semakin kuat tekadnya untuk menangkap Lin Hai hidup-hidup, agar bisa mendapatkan rahasia pembuatan senjata baru tersebut. Jika Turkestan memiliki senjata ini, mereka bisa menjadi negara terkuat, dan mengalahkan Daxia tidak akan menjadi hal yang sulit lagi. Cao Yao memimpin pasukannya untuk mengejar pasukan Lin Hai, menerobos hujan deras yang membuat jalan menjadi berlumpur dan sulit dilalui. Hal ini memperlambat kecepatan pergerakan pasukan. Perbedaan kekuatan kedua pihak ini semakin terlihat. Pasukan Daxia, meski berlatih dengan keras, masih belum mampu menandingi keahlian berkuda pasukan Turkestan yang jauh lebih berpengalaman. Jarak antara kedua pasukan terus mengecil, terutama di jalan berlumpur yang meninggalkan jejak kaki kuda yang jelas. Sangat mustahil untuk menyembunyikan jejak. Melihat situasi ini, Wang Dayong menjadi sangat khawatir. Jika kita terus seperti ini, kita akan segera terkejar, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Aku akan memimpin pasukan untuk menahan pasukan kavaleri Turkestan. Tuan, segera mundur, teriak Wang Dayong penuh keyakinan. Tidak, aku tidak bisa membiarkan kalian mati begitu saja, kita akan pergi bersama-sama.
Jawab Lin Hai dengan tegas. Bagi Lin Hai, pasukan yang telah dibangunnya dengan susah payah, termasuk para pemburu dari desa, tidak bisa dikorbankan hanya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Wang Dayong bersikeras, jumlah kita setara, tapi kita bukan tandingan mereka dalam pertempuran langsung. Jika formasi kita terpecah, Tuan akan dalam bahaya besar. Bagaimanapun, kita harus mengutamakan keselamatan Tuan. Semua orang tahu betapa pentingnya Lin Hai, keselamatannya adalah prioritas utama. Jika terjadi sesuatu padanya, maka seluruh Daxia akan terancam. Wang Dayong benar, tujuan utama musuh adalah Tuan, selama Tuan selamat, kita bisa lebih mudah menghindari pengejaran musuh. Tambah situ, salah satu komandan pasukan, dia juga ikut membujuk Lin Hai. Jangan banyak bicara, jika kalian ingin aku pergi, setidaknya kita harus melawan mereka dulu. Kita harus membuat pasukan Turkestan tahu bahwa pasukan utara bukanlah lawan yang lemah. Ujar Lin Hai, mencoba menemukan strategi untuk mengalahkan musuh. Pasukan kavaleri Turkestan terkenal dengan keberaniannya. Tanpa meriam dan granat, pasukan Daxia dengan jumlah yang sama tidak akan mungkin bisa menang melawan mereka. Satu-satunya cara menghadapi pasukan kavaleri Turkestan adalah memanfaatkan medan yang menguntungkan, seperti bertahan di sebuah desa untuk mencegah serangan frontal dari musuh. Segera kirim prajurit pengintai untuk mencari desa terdekat. Lin Hai memerintahkan dengan tegas. Tidak lama kemudian, datang kabar bahwa ada desa kecil sekitar 5 i di depan mereka. Lin Hai segera memimpin pasukannya menuju desa itu sangat kumuh dengan rumah rendah yang dibangun seadanya, bahkan tidak ada tembok pertahanan. Tuan, tempat seperti itu benar-benar bisa menahan pasukan Turkestan. Wang Dayong bertanya dengan ragu. Tentu saja bisa, bongkar salah satu dinding rumah, kita bisa berlindung di dalamnya sambil menggunakan meriam dan granat, sambungkan semua rumah sehingga kita bisa saling mendukung. Perintah Lin Hai, dan semua prajurit langsung bergerak. Bab 315. Diburu Cao Yao. Saat mencapai momen yang genting, semua orang telah terbawa oleh amarah yang memuncak. Tidak ada seorang pun yang mau mundur selangkah pun. Setelah semua anak panah habis, mereka mencabut pedang dan langsung terlibat dalam pertempuran jarak dekat. Korban dari kedua belah pihak terus berjatuhan dengan cepat. Rumah jerami itu tidak kokoh, dengan cepat mereka bisa menghancurkannya semua. Meriam kemudian dipasang dan diarahkan ke segala penjuru. Tidak peduli dari arah mana pasukan Turkestan menyerang, mereka akan diserang dengan meriam. Selama berada di dalam rumah, mereka juga bisa melempar granat keluar. Setelah rumah dihancurkan, Lin Hai segera memerintahkan orang mereka untuk mundur kembali. Semua prajurit berkumpul membentuk lingkaran untuk bertahan. Cao Yao tahu ini adalah kesempatan yang langka, tanpa peduli resiko apapun, dia langsung memerintahkan pasukannya untuk menyerbu ke dalam. Bum bum bum, meriam kembali meledak, menghancurkan kuda perang yang berada di barisan depan hingga terlempar. Prajurit berkuda Turkestan terkejut. Kecepatan serangan mereka langsung melambat drastis. Setelah mengalami kekuatan mematikan dari meriam dan granat, mereka mengalami trauma psikologis yang mendalam. Kecepatan mereka menurun, tetapi mereka masih tetap berada dalam jangkauan tembakan meriam, malah menjadi lebih mudah untuk diserang. Hanya dalam sekejap, ratusan prajurit berkuda Turkestan tewas. Cao Yao melihat situasi ini dan memerintahkan mereka untuk terus maju. Jangan menyerang langsung ke arah meriam, serang dari sisi dinding, maka kita akan bisa menghindari serangan meriam. Kita harus menyerbu masuk. Dalam pertempuran langsung, mereka bukanlah tandingan kita. Untuk meningkatkan semangat pasukan, Cao Yao maju ke barisan depan. Semangat prajurit berkuda Turkestan langsung meningkat. Mereka tidak akan membiarkan sang putri terluka, jadi mereka semua menyerbu ke depan. Sayangnya, jumlah meriam terlalu sedikit dan tidak bisa diarahkan ke satu titik, sehingga pertahanan Daxia diterobos oleh pasukan Turkestan dengan cepat. Kedua belah pihak mulai bertempur jarak dekat. Lin Hai mengumpulkan semua granat dan memerintahkan untuk melemparkannya ke tempat musuh berkumpul. Untuk mencegah sumbu granat basah oleh hujan, mereka menunggu hingga granat terbakar sebagian baru melemparkannya. Sambil memegang senapan mesiu, Lin Hai terus menembaki musuh. Lin Hai, jangan jadi pengecut. Keluar dan hadapi aku. Apakah kamu benar-benar seorang pria? Bersembunyi seperti ini, apa gunanya? Cao Yao membawa pedang di tangannya, mencari Lin Hai di mana-mana. Wanita ini sangat kejam, terakhir kali aku sudah mengampuninya dan membiarkannya pergi, tapi sekarang dia malah datang mencariku lagi.
Lin Hai tidak sebodoh itu untuk keluar dan bertarung langsung dengannya. Keahlian bela diri Xiao Yao sangat luar biasa, bahkan Wang Dayong dan Situ belum tentu bisa mengalahkannya. Hanya Yu Huaxi yang bisa bertarung satu lawan satu dengannya, tapi Yu Huaxi tidak ikut kali ini. Lin Hai mempersiapkan senapan mesiunya. Jika Xiao Yao benar-benar menemukannya, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ada yang mencoba menyerang Xiao Yao, tetapi dia dengan mudah membunuh mereka dengan satu tebasan pedang. Xiao Yao dilindungi oleh beberapa prajurit elit Turkestan. Diam-diam, Lin Hai melihat ke depan dan menyaksikan semua orang yang melindungi Xiao Yao. Tak tahan lagi, Lin Hai menyalakan senapannya dan menembak salah satu prajurit Turkestan, membunuhnya dengan satu tembakan. Lalu dia segera menyalakan senapan kedua, menjatuhkan dua orang lagi. Xiao Yao langsung menemukan lokasi Lin Hai dan bergegas menuju ke arahnya. Melihat Xiao Yao datang dengan amarahnya yang meluap-luap, Lin Hai tidak berani bertarung langsung. Dia mengambil busur otomatis dan melarikan diri. Prajurit Turkestan menyerbu masuk. Mereka tidak bisa melindungi Lin Hai, mereka hanya bisa berusaha menahan musuh. Lin Hai berlari di tengah hujan, sambil mengarahkan busur dan menembak ke arah Xiao Yao yang mengejarnya. Namun, Xiao Yao sudah siap dan dengan mudah menghindari serangan panah tersebut. Lin Hai tidak punya pilihan selain terus melarikan diri, sambil mencoba menghindar. Dalam hatinya, Lin Hai mengutuk cuaca buruk ini. Jika hujan turun sehari lebih lambat, dia bisa memusnahkan 15.000 prajurit Turkestan dan Tibet. Tapi langit sepertinya tidak berpihak padanya. Xiao Yao semakin mendekat, Lin Hai sudah kehabisan akal. Dia dengan cepat naik ke atas kuda untuk melarikan diri. Jika dia tertangkap oleh wanita gila ini, mati dengan tenang mungkin akan menjadi sebuah kemewahan. Bahkan, Lin Hai bisa merasakan kemarahan yang memancar dari tubuh Xiao Yao. Xiao Yao pun naik ke atas kuda, dan kedua orang itu mulai saling berkejaran di tengah hujan. Wang Dayong sibuk menghadang prajurit Turkestan di depan, sehingga tidak sempat melindungi Lin Hai. Kondisi seluruh desa kacau balau, semuanya terlibat dalam pertempuran habis-habisan. Lin Hai melihat kuda Xiao Yao semakin mendekat, membuatnya semakin putus asa. Dia bukan tandingan Xiao Yao dalam duel satu lawan satu, dan bahkan keterampilan menunggang kudanya pun tidak sebaik Xiao Yao. Kenapa hari ini bisa seburuk ini? Apa aku tidak melihat kalender sebelum pergi? Pikir Lin Hai dalam hati. Rasakan senjataku. Lin Hai melempar busurnya ke belakang sambil berteriak keras. Xiao Yao terkejut dan buru-buru menunduk untuk menghindar. Ternyata yang dilempar hanyalah busur, dan dengan mudah dia menangkisnya dengan pedangnya sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Lin Hai, aku ingin melihat kamu akan lari kemana kali ini. Tidak ada yang melindungimu lagi, menyerahlah dengan baik-baik. Jika kamu bersedia menyerah dan berpihak untuk Turkestan, aku bisa mengampuni nyawamu. Tiba-tiba, suasana hati Xiao Yao berubah menjadi sangat baik. Meskipun sebelumnya dia sangat menderita di tangan Lin Hai dan ingin membunuhnya, dia tahu bahwa Lin Hai adalah seorang jenius yang luar biasa. Jika dia bisa bekerja untuk Turkestan, kekuatan Turkestan akan meningkat tinggi, bahkan mungkin bisa mengalahkan Daxia dalam beberapa tahun. Apakah kamu pikir aku akan menyerah semudah itu? Mungkin kamu bisa mencoba menggoda aku, mungkin dengan pose yang menggoda. Siapa tahu aku akan benar-benar tidak bisa menahan diri dan bergabung dengan Turkestan, jawab Lin Hai dengan suara keras. Di saat-saat seperti ini, Lin Hai hanya bisa mencoba membuat Xiao Yao marah sehingga dia kehilangan kendali, dengan harapan bisa menemukan kelemahannya. Mulutmu benar-benar tidak pernah mengatakan hal yang baik. Di saat seperti ini, kamu masih berani mengolok-olok seorang putri. Saat aku menangkapmu, hal pertama yang akan kulakukan adalah menghancurkan semua gigimu. Wajah Xiao Yao berubah dingin, meski dia ingin mendapatkan kerjasama dari Lin Hai, dia tahu bahwa Lin Hai tidak akan tunduk tanpa melalui sedikit penderitaan. Jadi, tanpa bicara lebih lanjut, dia mengejar Lin Hai dengan segenap kekuatannya. Lin Hai terus memacu kudanya, berusaha melarikan diri secepat mungkin. Hujan semakin deras, dan meski masih siang, jarak pandang sangat buruk. Lin Hai mencoba melempar senapan mesiunya untuk menghentikan Xiao Yao, namun tidak ada lagi senjata yang bisa digunakan. Apakah aku benar-benar akan tertangkap oleh wanita ini? Pikir Lin Hai dengan penuh keputusasaan. Xiao Yao sudah semakin dekat, dan dengan satu lompatan dari kudanya, dia langsung mencengkeram leher Lin Hai. Suara dinginnya terdengar di telinga Lin Hai, kamu masih mau lari kemana lagi? Lin Hai merasakan lehernya dicekik oleh sebuah kekuatan besar,
hingga sulit bernapas, apalagi berbicara. Tiba-tiba, tubuhnya terasa ringan, dan kudanya meringkik ketakutan. Ternyata di depan mereka adalah tebing curam, karena hujan lebat sehingga tidak terlihat jelas. Mereka jatuh dari tebing bersama kudanya, Xiao Yao menjerit, tapi sudah terlambat untuk menyelamatkan diri. Mereka berdua jatuh dari tebing. Hahaha, dengan kehadiranmu, perjalanan ke alam baka tidak akan sepi, Lin Hai tertawa keras. Bersambung